Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat selalu kan? Ah, Bapak rasa sehat-sehat semua. Saya lihat pada pagi hari ini cerah-cerah semua mukanya ya. Pada pagi hari ini sebelum memulai pembelajaran kita seperti biasanya, yaitu yang diutamakan terlebih dahulu yaitu berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silakan pimpin doa kita ya. Oh, berdoa selesai. Ah, Alhamdulillah kita telah selesai berdoa. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian satu-satu, apa pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Apakah masih ingat tentang pembelajaran kita minggu yang lalu? Saya rasa tidak mungkin lupa kan, karena masih beberapa minggu. Nggak mungkin lupa. Jadi, adakah yang bisa mengatakan apa pembahasan kita pada minggu yang lalu? Kepada anak sekalian, silakan jawab. Betul. Tentang berpuasa. Ya, kan memang sekarang itu kita dalam bulan puasa ini. Kemarin iya ini eh, tentang bagaimana kita mempelajari kemarin tentang kita mempelajari tentang bagaimana tata cara puasa, pengertian puasa dan pembagian puasa. Jadi, apakah dari siswa-siswa kalian siswa-siswa kalian masih ingin mempertanyakan atau ada yang mengganjal pertanyaan tentang materi kita minggu yang lalu? Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan. Kita akan mengulang pembelajaran kita minggu yang lalu kalau memang lupa kan. Ah, karena itu tidak boleh kita lewatkan atau kita lupakan. Jadi jika ada yang masih lupa atau kurang dalam penjelasan Bapak minggu yang lalu, silakan bertanya. Jadi ada yang bertanya? Oh, tidak ada yang bertanya. Baik, saya rasa siswa-siswa sekalian sangat paham tentang materi kita yang minggu yang lalu ya. Eh, saya saya sangat saya sangat bahagia dan bagaimana ternyata kalian ini sangat paham bagaimana materi-materi yang Bapak jelaskan pada minggu yang lalu. Uh, Aplaus untuk kalian, tepuk tangan. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari yang namanya bersedekah. Bersedekah. Tentu kalian semua tahu itu apa artinya bersedekah dan bagaimana tata cara pelaksanaan bersedekah, kan? Di sini kita akan ulas kembali atau kita jelaskan kembali atau kita diskusikan bersama apa itu sedekah, bagaimana pelaksanaannya, dan apa manfaat dari sedekah itu. Jadi, anak-anak sekalian, sedekah ini adalah sedekah ini adalah istilah dari bahasa Arab, yaitu yang bahasa Arabnya itu sodakoh, yang artinya mengandung arti pemberian dari seseorang atau memberi kepada seorang muslim, dari seorang muslim ke orang muslim, dengan tujuan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian itu bisa berupa barang, jasa, maupun suatu aktivitas, umpamanya membantu seseorang. Kan itu sebuah aktivitas, membantu seseorang. Itu merupakan sodako tenaga. Nah, hal ini sodako ini di sodako ini berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa senyum tulus itu adalah sebagian dari sedekah. Dengan senyum saja kita itu merupakan dengan senyum kita itu saja itu merupakan sedekah bagi orang. Senyum adalah ibadah, senyum adalah sedekah, kata Rasulullah SAW. Jadi sekecil apapun anak-anakku sekalian, kita ini bisa bersedekah, baik itu dengan senyuman, dengan pertolongan, dengan membantu orang. Itu merupakan sedekah. Tidak harus hanya menggunakan materi, mengasih uang, memberikan jasa, mengasih uang atau memberikan sesuatu yang berharga. Itu bukan bukan suatu pengertian sodako yang sebenarnya. Sodako itu ya memberi segala hal yang kita punya, biarpun itu sedikit, tetapi kita ikhlas dalam memberikannya atau mengasihnya kepada orang lain. Itu merupakan sodako dan akan mendapatkan pahala untuk kita nantinya.
anak-anakku sekalian pasti sering nama yang bersedekah kan, pemain senyum lewat guru senyum, itu merupakan sedekah kecil. Ah, ada juga dikatakan Rasulullah, suami atau suami istri kan, suami yang menggauli istri itu adalah merupakan bagian dari sedekah. Karena dia mensedekahkan dia kepada istrinya. Sedekah merupakan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang yang bersedekah akan dibalas dengan balasan yang tak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan dikatakan oleh Rasulullah, sedekah itu balasannya itu yang tak ternilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manfaat atau nilai sedekah itu di mata Allah itu sangat tinggi nilainya. Jadi kita itu harus sering-seringlah bersedekah meskipun kita tidak punya. Kadang balasan itu baru tidak langsung, tidak berupa dengan materi dikirim apa dikasih Allah yang kita inginkan, tidak. Misalkannya balasannya itu seperti mempermudah kita dalam beraktivitas sehari-hari. Banyak orang yang menolong kita, membantu kita, itu merupakan hasil dari apa yang kita perbuat, hal baik yang kita perbuat, dan itu hal baik tersebutlah yang akan kita tuai. Jadi berbuat baiklah kepada seseorang, orang tersebut akan berbuat baik kepada kita. Bersedekah kita kepada orang, Allah akan memberikan kita yang terbaik. Seumpamanya melancarkan aktivitas kita sehari-hari, kita tidak mempunyai masalah yang besar, mungkin meringankan masalah kita, itu merupakan suatu karunia atau hadiah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita yang melaksanakan sedekah dengan hati yang bersih dan ikhlas. Anak-anakku sekalian, bukan hanya cuma ingin dilihat orang tua kita baik kita bersedekah, tidak. Bukan untuk dilihat pacar kita yang orang baik untuk bersedekah, tidak. Itu merupakan ria namanya ya. Tidak untuk ditiru anak-anakku sekalian. Pertama, sedekah ini yaitu fungsinya itu untuk mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi kan, untuk mendapatkan balasan suatu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu untuk menghapus dosa. Setiap amal soleh yang dapat dihapus dosa, termasuk amal soleh sedekah, juga dapat menghapuskan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Dalam hadis riwayat Tirmizi, bahasa Indonesianya, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Sedekah itu ibaratkan air yang bisa memadamkan api. Begitu juga dengan dosa kita yang contohnya dosa kita adalah api. Sedekah ini adalah pahala. Pahala ini akan menutup dosa kita, yaitu apinya. Seperti itulah anak-anak sekalian. Kita bersedekah, kita akan mengkikis segala dosa-dosa kita yang telah kita perbuat di masa lalu ataupun di masa sebelumnya. Dengan bersedekah dengan niat yang tulus untuk menghapuskan segala dosa-dosa kita yang telah lewat, itu merupakan suatu langkah yang baik untuk membersihkan kita dari segala dosa. Ketiga, bentuk manfaat dengan sedekah ini yaitu memberi keberkahan pada harta. Karena sebanyak apapun harta kamu, di situ itu terdapat harta anak yatim, harta orang yang tidak berkecukupan. Karena di dalam harta kita itu terdapat hak orang lain di dalamnya. Jadi kita itu harus bersedekah, karena sedekah itu, karena di dalam harta kita itu terdapat harta mereka juga, terdapat bagian mereka juga. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, yang dikatakan hadis riwayat Muslim pada nomor 2588, yaitu harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Jadi dengan kamu bersedekah, kamu itu menambah kewibawaan kamu, tidak akan mengurangi harta kamu untuk bersedekah. Malahan kita yang bersedekah ini bisa mungkin tambah kaya, bukannya tambah bangkrut. Ada orang yang berpikiran dia itu bersedekah itu dia akan miskin. Bukan miskin. Dengan bersedekah itu, dia itu akan menambah ladang rezeki untuknya. Semakin dia bersedekah, Allah akan memberikan rezeki yang lebih untuknya. Mungkin tidak langsung dibalas, mungkin tidak langsung kontan ada rezeki untuknya, bukan. Mungkin bisa jadi di masa yang akan datang.
Paham anak-anakku sekalian? Jadi, tidak ada alasan untuk kita tidak bersedekah. Karena sedekah itu merupakan ibadah, pahala penutup dosa. Dengan bersedekah, kita itu bisa menutup segala dosa yang telah kita perbuat, ataupun mengkikiskan dosa yang telah kita berbuat. Balasan yang manfaat dari sedekah ini juga yaitu mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan dari hadis sebelumnya, yaitu pahala sedekah dibalas pahala yang tak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Hadid ayat 18, terjemahannya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan atau ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Bagi siapa yang memberikan pertolongan kepada orang lain, akan diberikan kepadanya pahala yang banyak. Itu merupakan amal yang sangat baik anak-anakku sekalian. Jadi terus bersedekah meski itu hanya dengan senyuman. Kalau kita tidak mempunyai harta kan, senyuman. Terus bersedekah meskipun itu sedikit, 500.000 pokoknya, dan untuk bersedekah tiap minggunya. Dan jika orang tuamu kaya, ingatkan dia untuk bersedekah. Itu anak-anakku sekalian. Yang miskin saja bersedekah, apalagi yang kaya. Yang miskin saja bisa berpahala, apalagi yang kaya. Jangan takut rugi, jangan takut bangkrut hanya karena berpuasa. Paham anak-anakku sekalian? Saya rasa paham kan? Paham. Jadi ada lagi yang ingin bertanya tentang sedekah? Oh, tidak ada. Saya rasa semua setelah paham. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kita kelas pimpin untuk berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.